Hari ini adalah minggu pertama kita beribadah di gereja, bahkan di luar sana yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagi saudara yang sedang ada di rumah dan saudara tidak ikut dalam ibadah, saya harapkan saudara harus minta perjamuan kudus. Ada roti dan juga ada anggur, gereja telah menyiapkan, bahkan buletin kita bisa ambil dan kemudian kita bisa menikmati ibadah live streaming dan kita boleh diberkati di tengah-tengah pandemik ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, dari keluarga Pencawan biasanya senang untuk mendengarkan ilustrasi dikatakan. Hari ini saya mau sampaikan ada satu keluarga, yaitu suami dan istri. Mereka ada sebuah rumah, kemudian ada tetangga. Mereka bisa melihat dari kaca ada pakaian yang dijemurkan. Nah, saudara-saudara, ketika istrinya melihat pakaian yang dijemurkan, dia mulai mengatakan, loh orang ini kok menjemurkan pakaiannya tetap kotor seperti itu. Dan suaminya melihat dan diam saja. Hari esok kemudian dia lihat, iya juga hal yang sama dia sampaikan. Bahwa dia memandang ke kiri, kemudian dia katakan, loh pakaiannya kok kotor sekali ya, dia katakan seperti itu. Mungkin orang ini tidak belajar bagaimana untuk bisa menyuci pakaian itu bisa lebih bersih. Suaminya senyum dan dia juga diam sebentar. Kemudian besoknya tiba-tiba istrinya melihat ke seberang sana. Loh hari ini kok pakaiannya bersih kali gitu. Dan mungkin dia sudah belajar bagaimana untuk mencuci pakaian. Kemudian suaminya katakan seperti ini, Ibu, dia katakan, bukan pakaian mereka yang kotor, kaca kita yang kotor sebenarnya. Ternyata suaminya membersihkan kaca itu, dan ketika istrinya melihat ke rumah tetangga itu, maka dia menemukan pakaiannya semua sudah bersih. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadangkala kita cepat membuat penghakiman dari pandangan kita sendiri. Sementara firman Tuhan mengajarkan kepada kita kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Dan ia tidak memutuskan penghakiman menurut kata orang. Atau juga membuat keputusan sekilas pandang saja. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Apalagi kita baca Yesaya pasal 11, itu ayat 3. Itu berkata supaya kita tidak menghakimi atau membuat keputusan kepada orang lain. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kembali kita masuk kepada tema kita 1 dan 2 minggu, dan ini minggu ketiga, dan kemudian kita telah memasuki bulan Oktober, yaitu kita menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang pandemik ini sampai saat ini, Tuhan menyertai kita dan kita sudah memasuki bulan Oktober. Saya berdoa supaya kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebentar. Ya Aba, ya Bapa, kami berdoa. Kami percaya Tuhan hari ini firman-Mu berkata bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, tentu kami datang Tuhan kepadamu dengan berbagai hal yang kami tanggung ya Tuhan. Bahkan ya Aba ya Tuhan, di tengah-tengah pandemik ini Tuhan Yesus sebagian kami tertekan. Namun Tuhan ketika kami datang kepadamu, percaya kepadamu, firman-Mu berkata kepada kami, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Terima kasih Bapa, kami berdoa hari ini biarlah kami duduk diam di bawah kaki-Mu dan Engkau berfirmanlah, Roh Kudus mengurapinya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan hari ini, yaitu Keluaran pasal 31 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Firman Tuhan katakan seperti ini, antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi,
Dan pada hari yang ketujuh, ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Kemudian ayat 18, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Saudara-saudara, hari ini ketika kita menghayati dua ayat ini, saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Pertama, di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan berbicara tentang hari Sabat. Kalau kita baca dari ayat pertama, itu berbicara tentang Bezalel, di mana Tuhan memberikan kepada dia roh hikmat untuk membangun tabernakelnya Tuhan. Dan juga satu lagi Oliab. Kedua orang ini diberikan Tuhan roh hikmat, dipenuhkan kepada mereka. Yang ketiga, kedua adalah Tuhan berbicara tentang hari Sabat. Setelah Tuhan berbicara tentang hari Sabat, kemudian Tuhan memberikan kedua loh batu yang ditulis oleh jari Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau sampaikan pertama mengenai hari Sabat. Tentu saudara, kita berbicara tentang Sabat, maka waktu saya ada di Yerusalem, di situ saya melihat bangsa Israel. Mereka begitu taat untuk menghormati hari Sabat. Apalagi saudara, ketika masuknya hari Jumat menjelang jam 6. Mereka berburu-buru untuk mengerjakan Sabat. Bapak, Ibu, Saudara, bagi bangsa Israel yaitu hari baru itu setelah jam 6 sore, bagi mereka itu adalah hari baru. Mereka mengikuti Alkitab. Ketika kita baca Alkitab dari Kejadian pasal 1, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama, dikatakan seperti itu saudara. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, mereka ikuti konsep Alkitab. Tidak seperti kita. Kita kalau jam 12 malam lewat, baru kita sebut itu adalah hari baru. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika saya ada di sana, saya melihat sepertinya Alkitab menjadi hidup. Mereka buru-buru mempersiapkan diri untuk memasuki hari Sabat. Dan saya juga dapat menikmati, saudara, kondisi perjanjian lama itu. Bagaimana keadaan orang Israel di Yerusalem sana. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ketika kita berbicara Musa, Tuhan berbicara kepada Musa untuk menghormati hari Sabat. Kalau kita melihat misalnya di dalam Keluaran, yaitu 31 dikatakan, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Bapak, Ibu, Saudara, memang saudara kita tahu bahwa kita tidak mengikuti perjanjian lama, tapi kita mengikuti perjanjian baru. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak bisa terpisah antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kita mau diberkati, kita juga harus baca perjanjian lama, kemudian kita baca perjanjian baru. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus menggenapi perjanjian lama itu di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib, kemudian darahnya tercurah, kita bisa dikuduskan oleh Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudara, minggu ini kita merayakan apa saudara? Merayakan peringatan kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Itu kita lakukan biasanya di gereja. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kamu menjauhkan atau juga mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah kamu seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat apa yang dikatakan oleh kitab Ibrani dan kita sekarang sebagai umat Tuhan
dan kita berkumpul bersama di hari Minggu, artinya kita dikasih jam untuk beribadah, dan firman Tuhan katakan 2-3 orang yang berkumpul di dalam namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, ini merupakan satu hal yang penting untuk kita diperingatkan, saudara. Saudara-saudara, memang kita lihat bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kadang-kala saudara, karena kita sudah lama tidak berkumpul di antara satu dengan yang lain, pengaruh-pengaruh dunia, pekerjaan-pekerjaan kita, kadang-kala kita sepertinya melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Padahal setiap kali kita datang ke gereja, kita akan diperingatkan oleh Tuhan tentang kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, oleh firman Tuhan, dan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita untuk mengetahui bahwa Tuhan telah menebus dosa-dosa kita. Tuhan telah mengampuni kita karena kasih Tuhan atas kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita tidak mau datang, kita tidak mau berkumpul, kita tidak mau beribadah kembali, saudara, lambat laun saya mau katakan dunia ini bisa menarik orang-orang percaya. Tetapi kalau kita terus berkumpul bersama, menghormati hari Tuhan, dan Roh Kudus akan datang dan mengingatkan kita kembali betapa pentingnya kita itu datang beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati, saya mau sampaikan, saudara, ketika saudara pribadi sajalah, coba saudara sibuk atau saudara memutuskan untuk menenangkan diri, memanggil keluarga, ayo kita beribadah. Ketika saudara mulai mempersiapkan diri, saudara akan melihat ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita yang bisa terjadi. Secara umum, saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa bekerja terus tanpa istirahat, tanpa mengingat siapa yang menciptakan langit dan bumi ini. Sehingga saudara, kita kehilangan kontak, kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau katakan, kalau hari ini saudara beribadah, saudara membangun satu komunitas seperti firman Tuhan katakan, bahwa di atasnya namaku disebut, atau juga di atasnya nama Yesus disebutkan, merendahkan diri, mencari wajahku, dan berdoa, mencari wajahku, dan meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Dan Tuhan katakan, aku mendengarkan dari sorga, dan mengampuni dosa-dosamu, dan memulihkan negeri ini. Saudara, saya percaya sekali bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan juga kita berkomunitas, artinya di dalam Tuhan, maka kita diberkati oleh Tuhan dengan hal-hal yang luar biasa. Sehingga saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita bahwa hari ke-6 Tuhan dikatakan dia bekerja. Hari ke-7 artinya kita diajak untuk beristirahat. Sama, saudara, kalau kita lihat di Israel itu 7, artinya 7 itu adalah angka yang diberkati. Dan kemudian saudara, hari atau juga 7 tahun kita punya ladang misalnya. Kita bongkar ladang itu. Tapi tahun ke-7 itu dibiarkan saja supaya rumput, lalang tumbuh, supaya dia tanahnya itu dipulihkan. Sama dengan kita, saudara, ketika satu hari kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, hari Minggu kita memutuskan untuk mencari Tuhan, ada satu kekuatan dalam kehidupan kita, ada satu berkat di dalam kehidupan kita, ada satu saudara, kesembuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita terus tidak mau mengingat Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita kadangkala untuk hari ibadah kita pergi berjalan-jalan. Nggak salah, saudara. Saya nggak bisa memaksakan. Tapi kita sebagai umat Tuhan,
ketika kita mau bersekutu, kita mau beribadah, ada apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Satu hal yang pasti, setiap orang yang beribadah, pasti hatinya dilingkupi dengan damai, dilingkupi dengan kasih. Mereka pulang keluarga sama-sama, anak, bapak, saudara beribadah. Wow, saudara bisa melihat ada satu damai dalam hidup mereka. Ada satu kasih dan sukacita dalam hidup mereka. Sebab ada sesuatu yang gak bisa saya terangkan, saudara. Saudara coba paksakanlah diri untuk beribadah. Kadang-kala malas, tetapi keluar dari gereja, keluar dari persekutuan itu, saudara akan merasakan ada satu damai dalam kehidupan saudara. Saudara, makanya saya mau katakan kepada kita semua, ketika kita mulai beribadah, kita ambil satu hari untuk beribadah, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang berikutnya, saudara, apa yang terjadi? Saya mendapatkan seperti ini, saudara. Kenapa Tuhan berbicara seperti ini, saudara? Artinya saudara, waktu Sabat itu artinya kita memutuskan kita mau tenang di hadapan Tuhan. Dan saudara perhatikan, waktu kita mau tenang, waktu kita mau Sabat itu, baru Tuhan datang dan Tuhan mau berbicara dan memberkati kehidupan kita semua. Saudara perhatikan misalnya, saudara, kalau ada Alkitab saudara, Yesaya pasal 30 ayat 15 berkata seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Perhatikan saudara, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal diam dan percaya terletak kekuatanmu. Berapa di antara saudara waktu hari ibadah, waktu hari Sabat, saudara percaya kepada Tuhan dan tinggal diam? Alkitab katakan di situ terletak kekuatanmu. Bayangkan saudara-saudara, ketika saudara lihat Keluaran pasal 31 ayat 17 dan 18, ketika kita sudah baca di situ, bahwa saudara perhatikan ayat 17 itu Tuhan berbicara tentang Sabat. Kemudian ayat 18 Tuhan memberikan dua loh perintah Tuhan kepada Musa. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita perlu ada pujian. Kita perlu ada bersyukur kepada Tuhan. Kita perlu menenangkan hati kita dan katakan, "Oh Lord, come and speak with me." Tuhan datanglah bicara kepadaku, dan firman Tuhan akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Makanya berbicara tentang apa dulu? Sabat. Tentang ketenangan jiwa kita. Rest in the Lord. Kita mulai istirahat, saudara. Kita memutuskan untuk mau cari Tuhan. Maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ayat 17 berbicara tentang apa? Sabat. Ayat 18 berbicara tentang dua loh batu Tuhan berikan kepada Musa. Ada apa di dalam loh batu itu? Ada firman Tuhan. Oh, dalam perjanjian baru kita katakan bahwa covenant Tuhan taruh dalam hati kita. Sebab itu kita katakan bahwa perjanjian itu sudah ada di dalam hidup kita. Ada dalam Yesus Kristus. Memang betul. Tapi kita tidak mengabaikan. Kita harus mulai menenangkan diri. Dan kita mulai tenang dan cari Tuhan. Percayalah Tuhan akan datang. Dan memberikan ilham firman kepada kita. Menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita semua. Dan hidup kita diberkati. Nah saudara, saya mau sampaikan yang terakhir saudara. Yang terakhir itu berbicara tentang apa? Bahwa ketika kita datang beribadah, you should not come to the Lord with a empty-handed. Artinya kita tidak boleh datang kepada Tuhan dengan tangan kosong, saudara. Nah, kalau saudara lihat dalam Keluaran 34 ayat 20 berkata seperti ini. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku
dengan tangan hampa. Dia katakan, don't appear before me with empty-handed. Saudara, artinya kalau saudara mau melihat bahwa kita diberkati, saya percaya sekali, makanya Daud katakan, I will not offer anything, it cost me nothing. Saudara-saudara, apakah kita setia membawa kepada Tuhan sesuatu yang Tuhan beri kepada engkau? Makanya saudara, di gereja kita punya kebiasaan bawa perpuluhan, bawa ucapan syukur, bawa persembahan kolekte, saudara. Saudara, we not coming with the people with the empty-handed. Misalnya saudara-saudara ada kebiasaan-kebiasaan orang, atau saya melihat kalau Mami Jenis, kemanapun dia pergi, dia tetap membawa sesuatu ketika dia mengunjungi rumah orang, saudara. Itu dia biasakan dalam hidupnya. Makanya saudara, kita harus mempersiapkan diri. Yaitu ada sesuatu yang kita bisa bawa kepada Tuhan dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Oh, kita nggak bisa katakan, oh aku nggak ada apa-apa, aku miskin. Nah saudara, ada sesuatu yang kita bisa berikan dan saudara akan menemukan ada sesuatu yang berbeda dalam hidup ini. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pertama, saudara, dikatakan, waktu Tuhan katakan, Syabat, saudara, itu adalah perintah yang keempat. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, misalnya Keluaran 20, di situ kita akan menemukan bahwa Tuhan mengatakan kepada Musa seperti ini, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perhatikan saudara, artinya saudara, pertama jangan membuat patung, kedua jangan menyembah patung menyerupai apapun. Yang ketiga dikatakan jangan menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia. Yang keempat dikatakan apa? Kuduskanlah hari Sabat. Artinya kita melihat karya-karya Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan. Kemudian kita mulai, Tuhan terima kasih untuk karyamu. Tuhan terima kasih Engkau telah memberkati hidupku. Ketika saya mulai menulis, ketika saya mulai melihat dari hari-hari saya lahir di bumi ini, kemudian setelah saya menerima Tuhan Yesus, sampai hari ini saya mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab sekalipun saya gagal dalam sekolah, akhirnya saya masuk lembaga Indonesia Amerika, kemudian kursus nasional saya masuk, kemudian saudara setelah saya terima Tuhan Yesus, saya masuk SMTC selama lebih kurang 3 tahun, saudara, Salem Mission Training Center. Setelah itu apa yang terjadi, saudara? Selama 1 bulan saya ke Maui, Agai Institute, saya merasakan diberkati, saudara. Hari ini saya merasakan bahwa Tuhan itu bekerja sedemikian rupa di dalam hidup saya dan Dia mulai memberkati. Ketika saya bisa tenang, ketika saya mengingat Tuhan katakan, Ezra, I brought you such a great things in your life. Saya shock, saudara, ketika saya lihat, wow, betul juga bahwa kalau kita mengikuti Tuhan, ada hal-hal yang besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kemudian saudara, di tengah-tengah pandemik ini, apa yang Tuhan katakan? Jangan khawatir, jangan takut bahwa Tuhan menyertai engkau. Itu yang dikatakan. Tapi kalau saudara tidak mau beribadah, bagaimana saudara bisa menemukan hal-hal ini semua? Saya percaya Tuhan mengingatkan kepada kita, beribadah dengan Sabat itu hampir sama. Kedua, ada 2 loh batu yang diberikan. Artinya Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Ketiga, saya harapkan setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita membawa sesuatu yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Saya mau katakan kalau ini yang kita lakukan, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Ada sebuah pengorbanan. Perhatikan saudara-saudara, setiap kali kalau saya harus berkhotbah, live streaming itu kelihatannya saja saudara mudah. Tapi saudara, ketika saya mempersiapkan diri, saya perlu berkorban sesuatu yang saya harus kerjakan. Kadangkala kurang tidur, kadangkala saudara ada hal-hal yang terjadi, tapi saya berpikir sesuatu. Dan saya juga
baru saja bersaksi kepada Andrew. Saya katakan, ketika kita kuat, saya katakan, kita dipilih oleh Tuhan dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, percayalah saudara apa yang dikatakan oleh Tuhan. Hari ini saudara melakukan apa? Saudara makan perjamuan kudus. Sebelum makan perjamuan kudus, apa yang saudara lakukan? Tentu kita baca di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Apa yang dikatakan di situ? Saling mengaku dosa, saling mengampuni, saling mendoakan supaya kamu sembuh dikatakan. Kemudian dikatakan apa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besarlah kuasanya. Itu dikatakan saudara seperti itu. Dan saya mau sampaikan hari ini, biarlah Tuhan memberkati kehidupan kita. Jangan mengabaikan ibadah. Jangan mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti kita dengar hari ini, bahwa Musa menerima law setelah dia mendengarkan hari Sabat. Artinya itu bagi saya dan bagi kita hari beribadah. Kemudian yang kedua, saudara perhatikan, dia menerima firman Tuhan. Dan saya yakin bahwa Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kesembuhan, Tuhan memberkati ladangmu, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu ketika engkau mulai datang dan berdoa kepada Dia. Yang ketiga, saudara, never come before Lord with the empty-handed. Don't appear before the Lord with the empty-handed, dikatakan. Janganlah kita datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Sekalipun engkau beribadah misalnya di rumah, persiapkan saudara, persembahan yang untuk diberikan kepada gereja yang di mana engkau beribadah. Engkau melihat hidupmu berbeda dan engkau merasa bahwa aku tidak terikat dalam dunia ini. Aku tidak terikat dalam keuangan ini. Aku diberkati oleh Tuhan. Aku mau katakan kepada semua orang, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Namun saya tidak lagi. Saya merdeka, saya sukacita, saya gembira, saya dipenuhkan dengan damai sejahtera Tuhan. Saudara akan menjadi berbeda. Ini yang Tuhan janjikan. Haleluya. Kiranya hari ini Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Abah, ya Bapa, kami berdoa. Hari ini Tuhan, kami melihat kepada kebenaran firman Tuhan dari Keluaran pasal 31 ayat 17 dan 18. Tuhan, Engkau berbicara tentang hari Sabat. Kemudian Engkau memberikan 2 loh batu yang ditulis oleh jari tangan-Mu sendiri, yaitu 10 perintah Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberi waktu, kami beribadah, Tuhan datang dan berbicara kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan Engkau kembali mengatakan kepada kami, jangan takut, beriman, yakin bahwa Tuhan menolong hidupmu. Di tengah-tengah kesulitan, persoalan, engkau merasakan seolah-olah tidak mungkin, mustahil. Tapi ketika engkau percaya hari ini, mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Apa kami berdoa, biarlah setiap kali kami datang kepada Engkau, kami tidak datang dengan tangan hampa, tapi ada sesuatu yang kami beri sebab Engkau sudah beri. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Biarlah gereja-Mu diberkati. Yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan diberkati Tuhan. Dimanapun kami berada. Berkatilah Tuhan gereja di Sipolga, gereja di Tigapana, gereja di Kabanjahe, dan pos PI di Tanjung Beringin, dan juga Tuhan di Pangururuan, dan pos PI Mandarin, dan juga Medan Pencawan. Semuanya Tuhan diberkati. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kalau saudara pertama kali mendengarkan firman Tuhan dan saudara mau undang Yesus dalam hatimu, ikuti doa saya. Katakan seperti ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Aku percaya dalam hati, mengaku melalui mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan
dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosaku dan sucikan dengan darah Yesus. Hari ini Engkau memberikan aku pengalaman baru, hidup baru. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.